Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan terhindar dari segala penyakit ya. Sebelum hari ini kita memulai pelajaran, kita akan mengingat materi sebelumnya terlebih dahulu ya. Sekarang anak-anak perhatikan gambar di atas ini. Ya, itu adalah lambang burung Garuda yang merupakan lambang negara kita, negara Indonesia. Di dalam lambang burung Garuda terdapat gambar bintang yang berwarna kuning. Gambar bintang ini merupakan simbol dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan patutnya kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukur ini merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita bersyukur? 1. Ya, dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, menjaga kesehatan tubuh bisa dengan berolahraga, kemudian makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, begitu. Kemudian yang kedua, dengan menghargai kemampuan teman kita. Kita tidak boleh mencela ya. Apapun, bagaimanapun teman kita harus menghargai karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, yaitu menghargai kepercayaan orang lain. Kepercayaan ini berupa semua agama ya. Walaupun kita berbeda agama dengan teman kita, tapi kita harus tetap bersatu. Tidak boleh terus bermusuhan karena dia berbeda agama dengan kita, tidak boleh. Oke, sekarang perhatikan gambar di sebelah ibu guru ya. Di sebelah ibu guru ini ada gambar bercerita. Gambar bercerita dari gambar 1 sampai dengan gambar ke-4. Nah, mari kita buat cerita sesuai dengan gambar bercerita ini. Anak-anak di rumah perhatikan dan dengarkan cerita di ibu guru ya. Gambar pertama. Beni, Udin, dan Edo sedang bermain di halaman rumah Beni. Mereka bermain mencari cacing. Gambar kedua. Setelah bermain, mereka pun merasa lapar. Beni dan Udin, mereka mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mereka makan. Tetapi Edo tanpa mencuci tangan, Edo langsung makan. Gambar ketiga. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba Edo merasa sakit di perutnya. Tetapi Beni dan Udin, mereka tidak apa-apa, mereka tidak merasakan apapun. Gambar keempat. Keesokan harinya, ternyata Edo tidak berangkat ke sekolah karena sakit. Beni dan Udin pun menengok Edo di rumah Edo. Bersambung. Nah, dari cerita Beni, Udin, dan Edo ini, apa yang bisa kita simpulkan? Betul. Yang bisa kita simpulkan adalah sebelum kita makan ya, aktivitas apapun yang kita lakukan sebelum makan, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan sampai bersih. Apalagi seperti Edo, barusan saja bermain tanah mencari cacing tanpa cuci tangan, Edo langsung makan. Nah, itu sebabnya Edo merasa sakit perut. Nah, untuk anak-anak di rumah, jangan tiru sikap Edo ya. Yang baik yaitu cuci tangan dulu sebelum makan, oke? Sekarang kita akan belajar tentang aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Agar pertumbuhan itu berjalan dengan baik, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang sehat dan bersih. Sekarang, bagaimana caranya kita mendapatkan makanan yang sehat dan bersih? Caranya adalah dengan mengikuti aturan makan.
Aturan makan itu diantaranya: 1. Menutup makanan. Sangat penting untuk kita menutup makanan supaya makanan kita tidak dihinggapi oleh hewan-hewan yang lain, misalnya lalat ya. Karena apabila makanan kita sudah dihinggapi lalat, maka makanan kita akan menjadi kotor dan tidak sehat lagi. Kemudian kedua, mencuci tangan sebelum makan. Sangat penting juga untuk mencuci tangan sebelum makan, supaya tangan kita bebas dari kuman penyakit. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum makan, supaya kita mendapatkan keberkahan dari makanan yang akan kita makan. Itulah 3 aturan sebelum makan. Masih ada aturan yang lain, misalnya makan tidak sambil berbicara, makan tidak sambil jalan-jalan, kemudian makan dihabiskan, dan sebagainya. Nah, makan sesuai kebutuhan, makan makanan yang bersih, kemudian berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan sikap bersyukur. Sikap bersyukur kita kepada Tuhan. Nah, sikap bersyukur ini merupakan contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila.